Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya sedang ada di lahan untuk menanam daun bawang. Lahannya kita lihat seperti ini, nggak apa-apa karena seperti ini, nggak apa-apa lahannya seperti ini karena banyak alasan karena saya ingin menanam lagi di sini. Yang pertama yaitu mengejar karena mendekati Lebaran, jadi saya harus bulan puasa harus sudah panen. Yang kedua, kita lihat bedengannya, ketebalan bedengan masih tebal, masih sekitar 20-25 cm. Kemudian kelembutan bedengan masih lembut ya, tanah masih lembut, jadi masih bisa kita tanam kembali. Sebelum kita menanam, kita bersihkan. Kita mulai dari sebelah sana, itu kita mulai dari sebelah sana yang dekat bibitnya juga sudah siap. Jadi begini teman-teman, sebelum kita membuat lubang ini kita bersihkan dulu seperti ini, seperti yang sudah saya bersihkan ini. Caranya mudah, cuma dibersihkan kayak gini aja, seperti ini. Kemudian sebelum kita melubang, kita lihat dulu arah angin, karena nanti saya akan jelaskan mengapa kita harus melihat arah angin. Nah, kebetulan angin di sini untuk saya perkirakan untuk kedepannya ini angin dari arah barat ke arah timur anginnya, karena di situ nggak ada penghadangnya. Kalau di sebelah timur ada penghadangnya. Jadi untuk melubang kita gunakan cangkul yang seperti ini. Maaf, cangkulnya ini kotor karena sudah lama nggak dipakai ini. Jadi saya pakai cangkul yang seperti ini. Kalau arah angin dari sebelah barat, kita cangkulnya menghadap ke arah timur dan bedengan di sebelah kanan kita. Nah, begini caranya. Dari sebelah sini kita ambil begini. Nah, cukup begini saja. Jadi begitu, cangkulnya bukan begini, karena kalau begini nggak bisa. Jadi dirobohkan cangkulnya agar bisa lurus. Kaki kita naikkan, gini. Lihat tanahnya masih gembur sekali ya, masih subur. Jadi seterusnya sampai ujung sana. Kemudian cara menanam, kita untuk pemilihan bibit, untuk memilih bibit sebaiknya kita pilih yang warnanya merah. Kalau kita di lahan, pilih yang warna merah begini, merah. Jadi untuk yang warna merah ini, pertama tahan terhadap hama, kemudian tidak begitu berlendir. Seperti bawang yang putih kan banyak berlendir. Kalau ini tidak begitu berlendir.
kering, jadi tahan, untuk ketahanannya bagus. Kalau kita beli di pasar, kita kan tidak tahu ini yang putih apa yang merah karena sudah dibersihkan kan kalau di pasar. Sudah bersih seperti ini kalau di pasar. Jadi kalau kita cari di pasar, karena keadaannya sudah bersih kayak begini kan, begini kan di pasar. Jadi kita angkat bawang di pasar itu begini. Kalau dia masih lurus, itu artinya bibitnya warna merah, artinya bawangnya itu merah. Kemudian masih ada sisa-sisa sedikit gini. Kalau nggak ada sisanya pun nggak apa-apa. Tapi kita cari yang kalau dibeginikan, kita angkat begini, lurus. Jangan cari yang sudah melengkung kayak gini. Kalau yang melengkung, biasanya itu bibit bawangnya putih. Jadi agak banyak hamanya. Kalau yang lurus kayak gini, nah ini biasanya merah. Susah dia untuk bengkok. Walaupun sudah bengkok dia masih lurus. Itu kalau dapat yang masih hijau. Tapi kalau yang masih kuning, itu nanti kelihatan. Kalau dia sudah kuning, di sininya kelihatan merah. Jadi untuk cara menanamnya, mari saya contohkan. Bukan mengajari ya, ini menurut saya. Jadi kita ambil bibit, nggak usah pakai dibersih-bersihkan karena itu memakan waktu lama. Tidak perlu dibersihkan, ambil aja bibit begini, kita bawa. Seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita mencangkul ini, kita harus melihat arah angin dulu. Jadi kalau anginnya dari barat, ya nyangkulnya dari ujung sana sampai ujung sana, yaitu kita menghadap ke timur terus kalau anginnya dari barat. Jadi nanti tanamannya bisa sama. Ini jaraknya 1, 2, 3, sekitar 60 cm. Untuk cara menanamnya begini, karena anginnya dari sebelah barat dan kita menyangkulnya dari arah timur tadi gini, jadi yang ini yang keras, ini yang agak lembut. Jadi kita nanamnya bisa ditanam satu-satu, juga bisa dua begini. Tidak usah dibersihkan karena memakan waktu. Hasilnya akan sama tergantung. Jadi kita pisahkan saja begini. Ini untuk yang banyak kita pisahkan. Ini yang 4 kita sisakan. Nah, begini. Kemudian kita daunnya di sebelah timur dan akarnya di sebelah barat. Kita masukkan aja begini. Nggak perlu ditimbun. 3 jadi. Gini. Jangan ditimbun ya, karena ini untuk tempat pupuk. Waktu pertama nanam jangan ditimbun. Jadi semuanya menghadapnya sama. Daun di sebelah timur dan akarnya di sebelah barat. Ini dirobohkan aja. Nggak perlu dibersihkan. Langsung tanam aja. Dan untuk bibit ini tidak perlu menunggu kuning. Bila perlu kita dicabut, bisa langsung tanam. Ini kira-kira umur bawang ini 85 hari sudah bisa ditanam lagi.
Jadi begitu. Begitu seterusnya. Nah, ini tidak usah ditimbun. Jadi begini. Ini lahannya belum dikasih pupuk, masih lahan tadi baru dicangkul langsung ditanam. Jadi untuk pemupukannya sekitar umur 10 hari baru kita kasih pupuk kandang. Pupuk kandang, anggaplah ini pupuk kandang. Jadi kita taburkan aja begini. Kemudian dikasih pupuk SP. Kalau di Indonesia SP, dikasih pupuk SP. Lalu biarkan saja, jangan ditutup. Tunggu sampai kira-kira umur 60 hari 60 hari atau 45 hari. Setelah 45 hari akan seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini umur yang 45 hari. Sudah ada gulma, tapi lubangnya masih ada. Lihat, lubangnya masih ada seperti ini. Nah, ini kalau sudah umur 45 hari sampai 60 hari, ini gulma kan banyak, kelihatan gulmanya. Nah, untuk kita akan melakukan pemupukan, jadi kita bersihkan dulu. Bersihkan dari gulma, kemudian ada daun-daun yang kering begini kita bersihkan. Nah, mengapa saya tidak menimbun lubang yang waktu kita nanam? Karena ini untuk meletakkan gulma ini. Gulma kecil-kecil ini kita masukkan saja sini. Nah, kemudian kita lakukan pemupukan. Pemupukan kedua tentunya. Itu tergantung dengan biaya kita dan tergantung dengan kemampuan kita. Kita pupuk aja di dalam lubang ini. Di dalam lubang ini kita pupuk. Saya tidak mempraktikkan karena saya belum membawa pupuk. Jadi intinya dimasukkan ke dalam sini pupuknya. Dengan dalam lubang ini. Setelah selesai pemupukan, baru kita tutup. Nah, lubang yang ada tadi kita tutup. Ini sekitar umur 45 hari sampai 60 hari. Kita tutup. Sambil kita merumput dan membuang daun ini, daun-daun kering. Begini, jadi dia terlihat rata dan daun keringnya bersih. Kalau gulma yang di pinggir ini tarik aja kalau kita sudah selesai semua. Jadi kita kejar waktu kan, ini bisa diguyur pelan-pelan. Ini kalau seandainya curah hujan tidak banyak, ini lubangnya tidak tertutup. Tapi kalau ternyata lubang awal itu tertutup, jadi kita harus menggunakan cangkul untuk menimbunnya. Jadi begini, seperti yang kita lihat ini lubangnya tertutup.
Ini tertutup, nggak ada lubangnya sama sekali lagi, udah habis. Jadi pemupukan kita hamburkan saja di sini, di atas bedengan ini, sambil kita bersihkan ini. Ini kira-kira umur 45 hari sampai 60 hari. Ini kita bersihkan. Setelah kita bersihkan gulmanya, kita beri pupuk, lalu kita timbun menggunakan cangkul. Cara menimbunnya begini, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Jadi kita bersihkan dulu yang ini. Begini, kita ambil tanah dari bawah, naikkan. Jadi begitu, naikkan. Jadi kira-kira begini hasilnya. Kenapa kita timbun? Tujuan kita timbun begini. Kalau seandainya tidak ditimbun, batangnya akan pendek. Sedangkan bobot bawang ada di batang. Jadi kalau kita timbun ini, nanti dia akan naik. Setidaknya setinggi ini pohonnya. Jadi panjang, sejengkal lebih. Panjang dia. Kalau tidak ditimbun dia akan pendek, kemudian dia akan bengkok, akarnya akan kelihatan. Kalau kita timbun dia lurus dan panjang ininya, batangnya, karena bobot bawang itu ada di batang. Jadi semakin panjang batangnya, semakin berat bobotnya. Itu makanya kenapa ditimbun. Dan untuk menimbun gulma kecil-kecil, kalau gulma besar bisa dicabut, tapi kalau gulma yang kecil-kecil itu mengganggu. Kalau kita timbun begini, ini kan tinggi ini. Kalau kita timbun ini, gulma yang kecil tertimbun. Kemudian pupuk yang ada di dalam ini tadi yang sudah kita sebar itu akan ikut tertimbun dan tentu tidak termakan oleh gulma. Kemudian kalau dia tumbuh gulma lagi sebelum panen, ya tetap kita cabut karena sudah mudah nyabutnya ini, karena sudah ditimbun. Kalau masalah hama dan cara penyemprotan, silakan lihat di tutorial saya yang lain untuk penyemprotan daun bawang. Saya kira demikian cara saya menanam bawang. Bukan saya mengajari, tapi ini untuk sharing dan sepengetahuan saya demikian. Dan untuk cara menanam di mulsa dan di polybag untuk yang di pekara rumah juga bisa dilihat di tutorial saya yang lain. Saya kira cukup sekian. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.